saya masukkan rekamannya termasuk pertanyaannya di dalam. Mudah-mudahan ini teman mahasiswa semua tidak kesulitan mengaksesnya untuk itu. Tadinya mau via live, tapi live-nya ternyata perlu media film juga, dan kalau nggak dijelaskan, kalau cuma sekedar tulisan nggak ngerti katanya, gitu ya Bu. Baik, kita lanjutkan investasi. Kita belum masuk ke pasar modal ya. Nah, harusnya mengikuti pasar modal dan ada tugas. Saya bagian investasi dulu, menjelaskan. Tapi sebelumnya mungkin coba kita lihat ini. Kelihatan Bu? Ya, sudah Pak. Every successful investor must begin by understanding the difference between saving, investing, and speculating. If you get those confused, you run the risk of losing a lot of money. Let's start with saving. Saving can be defined as the process of setting money aside in order to make a purchase a short time in the future, typically under 3 years. The most important element when it comes to saving is the safety of your money. You don't want the value of your savings to fluctuate because you'll need all of it to make your purchase. There are several options available to help you save money – savings accounts, money market accounts, and certificates of deposit, for example. Unfortunately, as a trade-off for protecting your money, saving typically pays interest at a rate that is just a bit higher than inflation. If you want to earn more than that, you'll have to look to investing. Unlike saving, investing is a long-term process. It often involves committing a portion of your money to owning a share of a business, with the expectation that you'll receive a higher return than inflation. The most important factor in investing is the growth of your money, and there are many ways to invest, with stocks, bonds, and real estate being the most popular. However, once again, there's a trade-off. While investing typically offers better returns than saving, it also carries more risk, as the value of your investment bounces up and down, at least when looked at in the short term. To be a successful investor, you must invest your money for at least 3 years. That's because, over longer periods, the value of your money will appreciate enough so that even if the value of your investment falls over a short period of time, it will still be higher at the end of the period than it would have been if your money had been sitting in a savings account. But what if you need to grow your money quickly? That's where speculating comes in. Speculating involves putting your money at risk with the hope that you will earn a high return in a short period of time. Day trading is a good example of speculating, where stock trades are opened and closed in a period of minutes or hours. Speculators can win big, but they can also lose everything. So, to sum up, save to protect your money, invest to grow your money, speculate to gamble your money. Oke, jadi pemahamannya mungkin diawali dari situ dulu ya. Jadi kalau punya uang itu ada 3, mau disimpan, mau diinvest, atau dispekulasi. Nah, kadang-kadang pengertiannya masih rancu. Kalau disimpan, tadi di videonya disebutkan bahwa paling nggak dia 3 tahun, kemudian waktu pengembaliannya sangat lama dan risikonya sangat rendah. Kemudian kalau yang berikutnya adalah investasi, yaitu ini ya, kalau yang berikutnya investasi itu biasanya minimal 3 tahun, kemudian pengembalian moderat gitu ya. Nah, saya catat aja di sini menurut video tadi ya, adanya bedanya investasi, kemudian adanya saving, dan adanya spekulasi. Nah, kalau yang investasi, jadi kalau investasi
investasi itu biasanya lebih dari 3 tahun dan risikonya cukup tinggi dan apa namanya, dia untuk pertumbuhan ya, growth. Kemudian yang pertama tadi saving ini biasanya kurang dari 3 tahun. Risikonya sangat rendah dan biasanya untuk untuk pengamanan aja safe. Kemudian yang ketiga itu namanya spekulasi. Ini dia sangat berisiko ya, risikonya ini kalau waktunya tidak ditentukan tapi risikonya sangat tinggi dan biasanya untuk judi ya, gambling. Nah, jadi kalau kita punya uang, ketiga hal ini bisa jadi terjadi begitu ya. Nah, yang menarik, saking banyaknya sekarang investasi, contoh masuk ke dalam spekulasi, padahal dia tahu risikonya sangat tinggi ya, risikonya sangat tinggi dan sifatnya gambling. Nah, saya coba ingin tahu nih mengenai pendapat teman-teman. Melakukan investasi seolah-olah investasi, tapi tiba-tiba dia mengalami kerugian yang pasti di awalnya dia tahu. Atau pernah nggak ada yang ikut investasi atau saudaranya atau orang tuanya mungkin yang masuk ke investasi, tapi tiba-tiba investasinya tutup investasinya dan mengalami kerugian. Ada yang punya pengalaman? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat, sharing? Pernah dengar binomo sebelumnya? Pernah ya? Nah, kenapa orang bisa masuk ke binomo, kemudian sekarang lagi diproses di kepolisian. Apa penyebabnya orang masuk ke jenis investasi yang begitu? Ada yang punya pendapat? Maksudnya kalau ada yang kasih pendapat, langsung kasih nilai 80 tuh. Ya, serius ini, saya biasanya sama memaksa suka nyatet yang aktif setiap pertemuan, nanti akan ditambah di nilai. Maka ada yang kasih pendapat, silakan. Kenapa orang Indonesia ya banyak yang terjebak? Ini kayaknya binomonya bukan kasus pertama ya. Beberapa kasus investasi bodong istilahnya begitu ya, yang membuat orang menjadi rugi di investasinya. Nilainya tidak 1 juta, 2 juta ya, tapi bisa sampai ratusan miliar gitu ya, yang mengalami kerugian. Dan nggak kapok gitu orang Indonesia itu. Nah, pertanyaannya gitu, kenapa bisa terjebak di dalam sebuah investasi yang bodoh? Izin menjawab, Pak. Iya, Bagas, silakan. Biasanya tergiur ingin dapat uang cepat dan banyak gitu, Pak. Kenapa dia nggak takut bahwa itu akan ditipu? Biasanya ya itu tergiur dengan uangnya yang sangat banyak, terus misalnya ya teman atau saudaranya ikut terus dapat juga, biasanya tergiur gitu, Pak. Jadi
Apakah itu kasus orang Indonesia aja, apa memang secara manusiawi orang akan tergiur gitu? Mungkin secara manusiawi juga, Pak. Manusiawi ya. Jadi artinya orang tuh pinginnya dengan usaha sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu ya, dengan cepat gitu ya. Ya, bagus. Ya, Pak. Betul. Ya, jadi mungkin bukan tipikal orang Indonesia aja, tapi hampir semua orang akan begitu. Dan semua jenis investasi yang tipenya begitu akan selalu diminati oleh orang, dan ketika dia mengalami kerugian, dia menjadi apa ya, ada yang nggak kapok gitu ya, karena investasi kerugiannya begitu. Baik, kemudian kita ulangi lagi ya yang disampaikan oleh Bu Marsha mengenai investasi. Investasi itu ini ya secara teorisnya definisi investasi, komitmen sejumlah dana saat ini. Nah, ini pendapat ininya ya, definisi umumnya ya. Jadi ada dua kata penting di sini, yaitu dana saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian pihak yang melakukan investasi dibagi menjadi dua, ada yang investor individu, kemudian ada yang institusional atau perusahaan. Ada yang individu dan ada yang perusahaan. Kemudian investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor atau investor wealth, kesejahteraan bagi investor. Kemudian beberapa definisi lain dari investasi: penempatan dana dengan bentuk kekayaan lain selama periode tertentu yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan atau meningkatkan nilai investasi. Kemudian ini juga istilah penting ya, penundaan konsumsi di masa yang sekarang untuk masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada risiko. Dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut dalam bentuk. Nah, jadi kalau kayak kasus binomo itu memang dapatnya cepat dan seolah-olah pasti. Jadi seperti misalnya kalau kita punya uang, kalau misalnya ditawarkan kita dapatnya 5% sebulan, kalau kita punya uang 1 juta, berarti 50.000 begitu ya. Ya 50.000 kita udah pasti dapat satu satu bulan gitu ya. Nah ini kalau kita punya uangnya 1 miliar, berarti kan 50 juta begitu ya. Jadi itu akan sangat menarik investasi yang sifatnya pasti, tapi tidak ada investasi yang sifatnya pasti dan mudah. Jadi perlu ada curiga. Kemudian pertanyaannya kenapa perlu investasi? Yang pertama adalah adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai, membeli rumah, menyiapkan pendidikan anak, itu biasanya dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian yang tingginya biaya hidup, kemudian naiknya biaya hidup, perekonomian yang tidak selalu baik, fisik tidak sehat, nah ini juga penting nih, makanya BPJS itu sangat penting ya, pensiun, dana untuk diwariskan, kemudian banyak alternatif. Ya, ini mengapa perlu investasi. Kemudian apa yang mempengaruhi pilihan investasi? Usia. Makanya biasanya yang usianya lebih muda, biasanya tipikalnya dia adalah seorang risk seeker, pencari risiko. Kalau dia sudah tua, biasanya risk averse, penghindar risiko. Kemudian faktor lain kenapa dia memilih sebuah investasi dan bukan yang lain, biasanya pajak juga menjadi pertimbangan. Misalnya kenapa kita milih reksadana, misalnya karena reksadana sudah diperhitungkan pajak di dalamnya dibandingkan produk deposito misalnya. Kemudian yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas itu artinya mudah dicairkan.
Makanya GoPay begitu ya, GoPay, ShopeePay dan lain-lain itu adalah investasi yang sangat menarik dan mudah ya, karena dia liquid begitu ya. Selain itu kayak emas juga sebetulnya liquid. Kalau misalnya Anda beli emas, Anda punya potensi untuk menjualnya dengan cepat karena ada yang membeli. Kemudian situasi ekonomi, kayak sekarang ada perang antara Lituania dan Rusia ya. Kemudian nasional juga kondisi ekonomi nasional, industri, teknologi juga mempengaruhi, dan siklus dan tren. Itu ya yang menjadi alasan kenapa seseorang memilih sebuah risiko dan tidak risiko yang lain begitu ya. Biasanya kalau lebih muda, biasanya lebih apa ya, lebih lebih berani mengambil risiko dibanding yang lebih tua, orang yang sudah tua, yang lebih tua. Dan biasanya jangka waktu pengambilan investasinya biasanya kalau yang lebih muda lebih pendek, biasanya lebih bersifat trader dibanding berdagang dibanding dia nanti menginvestasikan untuk jangka yang panjang. Terus alasan kenapa dia melakukan investasi adalah kehidupan yang layak di masa yang akan datang, mengurangi inflasi, terus menghemat pajak, dan lain-lain. Banyak ya alasan kenapa seseorang itu melakukan investasi. Kemudian untuk memahami investasi harus pahami dasar investasi dulu. Yang pertama adalah return, risiko, dan hubungan risk and return. Risiko dan risiko dan return. Jadi biasanya ada teori semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi return-nya begitu ya. Kelihatan dari sini nih hubungan risiko dan return antara berbagai macam jenis investasi. Di sini kelihatan nih misalnya ini risiko yang sisi sebelah sini. Ini adalah risiko. Nah, di sini return-nya di sini. Di sini return. Penerimaannya. Return yang diharapkan. RF ada risiko yang bebas risiko, investasi yang bebas risiko. Kemudian dia menaik risikonya. Di sini kita lihat obligasi pemerintah. Di Indonesia ada namanya sukuk ya. Indonesia obligasi pemerintah ini dikenal dengan nama sukuk. Kalau belum pernah dengar mungkin sukuk ya. Kemudian obligasi perusahaan juga ada. Risikonya semakin tinggi tapi return-nya juga semakin tinggi. Kemudian yang ketiga saham. Saham risikonya tinggi, return-nya juga tinggi. Kemudian naik lagi option call, ini juga turunan dari saham juga makin naik ya, risikonya makin tinggi. Dan kemudian kontrak futures yang paling tinggi, dan yang paling tinggi mungkin valuta asing, falas gitu ya. Itu yang paling tinggi di antara banyak investasi. Nah, kemudian hubungan risiko dan return, di sini kita lihat bahwa profit loss itu dipengaruhi misalnya kalau misalnya dia risikonya rendah, kemudian risk increase in proportion to Y, high potential for fluctuation, low risk investment tend to have low potential for fluctuation. Jadi risiko investasi yang rendah memiliki potensi fluktuasi yang rendah gitu. Jadi kalau misalnya di deposito dari tahun ke tahun, deposito bergerak di angka-angka yang sama, gitu. Di antara angka yang rendah. Gitu. Kemudian high risk investment tend to have great potential for fluctuation. Jadi kalau risikonya tinggi, investasi dengan risiko tinggi, dia punya potensi fluktuasi yang sangat tinggi. Gitu. Jadi biasanya orang yang yang bermain di saham atau di valuta asing,
atau di Bitcoin atau di cryptocurrency biasanya punya risiko untuk mendapatkan risiko yang tinggi, high risk gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada kombinasi antara risiko dan return dari sebuah investasi. Jadi semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi investasi. Jadi kalau digambarkan yang lain mungkin bisa di sini ya, saya coba versi yang agak berbeda. Misalnya kalau di sini misalnya paling rendah misalnya emas ya, emas yang misalnya emas, kemudian obligasi, betul, obligasi, kemudian saham, kemudian jangan saham dulu, misalnya properti, kemudian di sini saham sama tinggi juga, di sini salah ya, valuta sih. Nah, jadi kalau punya uang, mau taruh di mana biasanya, alasan kenapa seseorang itu memilih saham, kemudian kenapa dia memilih properti, kemudian kenapa dia memilih valuta asing, biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Biasanya, misalnya begini, saya tambahkan. Ini secara umum ya, biasanya usia, kemudian faktor lain yang mempengaruhi, misalnya kekayaan, kemudian tipe risiko, kemudian yang lain misalnya gender ya, gender juga mempengaruhi. Biasanya wanita lebih menghindar risiko dibanding pria ya, secara umum ya, tapi nggak semuanya gitu ya. Ada juga wanita yang yang suka risiko. Jadi nggak semuanya akan wanita itu menghindar risiko, tapi secara umum biasanya pria lebih risk taker dibanding yang wanita. Nah, ini tipikal kenapa orang mengambil risiko tersebut. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Masih belum jelas? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita coba lihat lagi. Some of the questions I've been getting most are... Ini kelihatan videonya ya? Kelihatan? Most are, how do you invest? And what is a portfolio? So what I've decided to do is I'm going to put together an ongoing series on investing. And it's probably best to start with the very basics. We'll slowly but surely work our way up to covering things like stocks versus bonds, mutual funds versus ETFs, asset allocation, portfolios, and more. And I'm going to make sure it's easy to understand. So if those words sound intimidating, don't worry. We're going to start from scratch. And I promise you, once I'm done with you, you won't be intimidated anymore. But before we can run, we have to walk. So the first thing we're going to address, what is investing in the first place? Now,
Of course, in this series, we're going to focus on the investment of money, but we hear people talking about making investments with things other than money all the time. So for example, maybe little Billy invested a lot of time reading about cars and engineering because he liked watching car races on TV. This likely increased his enjoyment level when watching those races. So while this is not a financial investment for the purpose of our series, we do see the same framework of what investing is. Investing, in general, is the committing of resources into some endeavor or thing in the expectation of a positive return. In Billy's case, the resource he was committing was his time. The endeavor or thing was reading books and doing research online about cars and engineering, and his return was an increased level of enjoyment when watching car races. Now, let's look at a financial investment. Oke, ini kalau di sini kita lihat bahwa investing itu tidak selalu berbentuk uang ya, tapi kalau di kasus ini misalnya investing itu selalu melewati tahap committing of resources in the full of thing dan expectation of a positive return. Jadi kalau di kasus yang ini dia waktu, kemudian usahanya adalah membaca dan riset, kemudian tujuannya adalah mencapai enjoyment atau kesenangan begitu ya. Jadi investing itu bisa juga dalam tipe yang lain. Investment, which is what the rest of our series will be focusing in on. In this case, the resource being committed is going to be money. The endeavor or thing is going to be a financial investment, which can be stocks, bonds, investment funds, real estate, and more. And the return is the difference between the money we end up with versus the money we put in. So let's look at a simple. Nah, ini kalau yang tipe yang ini berarti committing of resources-nya uang, kemudian bagaimana usahanya adalah investasi, financial investment, kemudian harapan yang diterima adalah uang yang lebih banyak. Example. Let's say Amal walks into her bank and says, I want to invest $100. A salesperson at the bank might help Amal invest that $100 into a mutual fund, which is a type of investment vehicle. And don't worry if you don't know that term, it's okay, we'll get to it later in the series. But let's look at 3 possible outcomes after 1 year. In outcome 1, the value of her holding in this mutual fund has increased to $110. In outcome 2, the value of her holding in this mutual fund hasn't changed and is still $100. And in outcome 3, the value of her holding in this mutual fund is now $90. So she's either had a return of plus 10%, 0%, or negative 10%. So going back to our definition of investing, Amal committed resources, in this case financial resources or money, totaling $100, into an endeavor or thing, in this case the mutual fund, which is a type of financial investment, in the expectation of a positive return. We showed 3 possible return scenarios and saw that it was possible to have a positive return, a flat return, or a negative return. Okay, so now we have a working definition of what investing is in general. And I've given you a bit of a hint that sometimes it might not work out in the way you might expect. You can consider this like dipping our toes into the most famous and fundamental concepts in investing, risk versus return. But we'll tackle that in detail in another video in this series, and you do not want to miss that. So here's a quick little commercial. Subscribe to this channel to make sure that you see that video and all the other videos in this series. There's going to be plenty. In our next video, which yes, I will. Oke, kemudian di sini kita lihat misalnya kita punya uang $100, kemudian kita serahkan kepada seorang financial konsultannya, kemudian dia beli reksadana, ini reksadana mutual fund, kemudian nanti hasilnya bisa 3, apakah dia tetap $100, apakah naik $10, apakah turun $10. Nah, ini sesuai dengan rumusnya ya, bahwa pertama adalah bagaimana resources-nya yang kita siapkan, kemudian usaha kita apa, kemudian harapan returnnya apa. Nah, ini secara sederhana bahwa 3 tipe ini yang membuat sebuah situasi menjadi disebut dengan investasi, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar uang cash yang menjadi
lebih banyak di masa yang akan datang, tapi nanti ada usaha apa yang kita lakukan di tengah-tengahnya gitu. Oke, kemudian balik ke slide-nya. Di sini kita lihat keputusan investasi, penentuan tujuan investasi, pembentukan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, mengukur evaluasi kinerja portofolio. Di sini investasi yang kita lakukan sebuah aliran ya. Tujuan investasinya mau apa sih sebetulnya? Kemudian kebijakan investasinya apa yang kita pilih? Apakah alokasi aset ataukah pembatasan dana, pajak, biaya pelaporan dan sebagainya. Kemudian strategi portofolionya gimana sih? Ada yang aktif, ada yang pasif. Kemudian dipilih asetnya apa? Kemudian pengukurannya dengan membandingkan dengan indeks portofolio pasar. Jadi kalau ini konteksnya kalau mudah dipahamin tuh kalau kita beli saham ya. Jadi tujuan investasinya misalnya kita mau jangka panjang misalnya. Oke, udah saya kasih catatan aja di sini ya. Misalnya di sini saya milihnya tujuan investasinya apa? Misalnya jangka panjang. Karena usia saya udah tua ya, jadi saya mau jangka panjang karena nggak berani mengambil risiko. Kemudian kebijakan investasinya apa? Saya maunya ini batasan jumlah dana. Jadi saya mau menyisihkan setiap bulan sekitar misalnya 1 juta untuk saya beli saham misalnya. Kemudian portofolionya apa? Strateginya saya pilih strateginya adalah yang aktif. Pasif. Karena saya nggak punya waktu ya, saya harus ke kantor, bikin bahan ajar, bikin materi, kemudian rapat dan sebagainya. Jadi saya pasif aja, saya diemin aja ya. Kemudian saya pilih asetnya apa? Saya pilih sahamnya yang misalnya saya punya rencana asetnya itu yang aman ya, BUMN misalnya, saham BUMN, atau misalnya saya maunya yang telekomunikasi. Nah, gitu ya. Kemudian akhirnya saya tahunya bagus atau enggak, saya bandingkan dengan harga pasarnya, dengan cek indeks harga saham gabungan. Contohnya gitu ya. Ini contoh ya. Jadi ada ini, kemudian saya evaluasi jangka panjang. Nah, beda misalnya kalau ada yang lebih muda, misalnya Bu Marsha. Bu Marsha itu 20 tahun lebih muda dari saya ya, Bu Marsha ya. 10 tahun atau 20 tahun, Bu? Bapak umur berapa, Pak? Saya udah hampir 50 tahun. 28. Wah, 28 ya, wah, hampir setengahnya ya. Jadi saya dengan Bu Marsha hampir 30 tahun bedanya ya. Nah, Bu Marsha ini jangka pendek, kemudian penentuan kebijakan investasinya karena Bu Marsha masih menanggung risiko, maka alokasi aset yang gitu. Jadi Bu Marsha akan menetapkan bahwa 30% akan saham, 30% akan emas, 30% obligasi, dan 10% misalnya falas, misalnya gitu ya. Jantungnya masih kuat ya, kalau saya udah nggak kuat. Nah, Bu Marsha juga akan aktif karena waktunya banyak gitu ya. Dan tenaganya masih kuat begadang gitu. Dan nanti dibandingkan apa saja yang menjadi pilihan asetnya Bu Marsha. Di sini yang berisiko tinggi, nggak sabar Bu Marsha ini miliknya, maka dia akan memilih saham tambang misalnya karena lagi booming sekarang. Kemudian misalnya emas berisiko rendah, misalnya yang agak tinggi properti, dan punya Bitcoin misalnya. Kemudian Bu Marsha juga
benchmark-nya bukan lagi ke IHSG, IHSG udah pasti, tapi dia akan bandingkan dengan ini ya, misalnya Bitcoin itu BTC, Bitcoin, kemudian bandingkan juga dengan cryptocurrency, misalnya kripto dan yang lainnya gitu. Nah, ini perbandingan saya dengan masa referensi investasinya berbeda begitu ya. Pemaksa anaknya masih bayi begitu ya, saya anaknya udah kuliah, jadi saya pasti jangka panjang, pemaksa masih berani jangka pendek. Apalagi Anda ya yang masih 19 tahun misalnya, kita pasti akan lebih berani ambil resiko lagi. Kemudian ini ada jenis-jenis risiko investasi. Yang pertama, risiko likuiditas. Pilih dapat dijual dengan cepat. Contohnya apa di sini risiko yang likuiditas atau yang mudah dijual dengan cepat itu misalnya ya emas ya misalnya. Emas ini kalau ada yang bisa nerima misalnya. Kalau enggak HP misalnya. Ada juga yang mau investasinya HP misalnya. Boleh nggak? Boleh kalau misalnya dia laku. Atau mobil misalnya. Mobil kadang-kadang punya kecepatan juga. Kemudian berhubungan dengan yang kedua risiko investasi, berhubungan dengan kemungkinan memperoleh hasil investasi yang rendah atau malah minus pada produk tanpa risiko. Don't put all your eggs in one basket. Ini risiko, ini namanya istilahnya teori investasi. Jadi teori investasi itu artinya jangan meletakkan semuanya di dalam satu keranjang, tapi pecahkan risikonya. Jadi kalau misalnya tadi kayak ini kita punya uang 1 miliar, 100 juta, kita bisa pecah menjadi ada HP, ada emas, atau ada mobil. Atau kalau misalnya di dalam teori portofolio, misalnya kita pecah menjadi saham, reksadana, kemudian misalnya kita pecah lagi menjadi sukuk atau obligasi. Oke, kemudian ada yang risiko gagal. Risiko disebabkan permintaan penerbitan instrumen investasi tidak mampu memenuhi kewajiban yang sesuai dengan yang disepakati pada waktunya. Membuat suatu investasi tidak ada harganya lagi. Ini risiko investasi ya. Jadi kalau misalnya dia gagal memenuhi, maka dia tidak memiliki harga lagi. Itu bisa terjadi ya. Ini disebabkan peminjaman penerbitan instrumen tidak mampu memenuhi kewajiban. Banyak instrumen investasi yang memiliki nilai pada satu masa tertentu, tapi pada suatu masa yang lain dia harganya menjadi sangat tidak tinggi atau rendah ya. Kemudian ada yang disebut dengan risiko kredit atau kredit berkaitan dengan kredibilitas suatu pelunasan utang. Risiko kredit tinggi berarti stabilitas keuangan tersebut akan turun. Jadi kalau ini risiko kredit ini terkait sama kredibilitas ya. Semakin kredibel biasanya orang semakin semakin tinggi ya. Biasanya gini, semakin semakin mampu kita melunasi hutang kita sama bank, plafon kita akan dinaikkan begitu. Contohnya kartu kredit ya. Kartu kredit itu pas awal-awal kita mengajukan untuk dapat kartu kredit, tapi lama-lama kalau Anda sudah punya banyak uang, Anda sudah punya record pembayaran hutang yang bagus di kartu kredit, di catatan bank, maka Anda akan menjadi ditawarin langsung sama bank itu untuk memiliki kartu kredit ya, tanpa harus mengajukan kembali. Nah, itu kurang lebih yang ini. Tapi sebelumnya silakan ada
Oke, kita lanjut lagi ya. Balik lagi ke sini. Ini tapi kelihatan ya, yang saya tulis di sini kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Kelihatan? Kelihatan kok, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kemudian risiko yang berikutnya adalah risiko pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang timbul dari aktivitas yang dilakukan, investasi yang dilakukan. Kemudian ada yang disebut dengan risiko inflasi, potensi penurunan nilai pokok investasi dari investasi di masa yang akan datang. Jadi indikator investasi itu adalah inflasi itu ada harga-harga yang semakin naik gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan risiko bunga. Ini suku bunga ya. Interest rate bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan bunga, maka semakin tinggi bunganya, maka dia memiliki potensi untuk risikonya semakin tinggi. Tapi biasanya risiko bunga ini biasanya kalau ada di obligasi sudah ditentukan di awal, jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Kemudian risiko mata uang atau currency berkait dengan nilai mata uang di negara lain dalam hubungannya dengan mata uang dalam negeri, misalnya falas begitu ya. Kemudian risiko politik berkaitan dengan politik, misalnya pemberontakan. Nah ini misalnya ada ekspansi Rusia ke Ukraina, misalnya gitu ya, ini juga memiliki risiko di situ. Jadi ketika ekspansi Ukraina melawan Rusia, otomatis semuanya juga menjadi terdampak begitu ya, bukan cuma tidak terdampak, tapi juga ada dampaknya termasuk di investasi. Kemudian risiko karena suatu hal atau event berkaitan dengan keadaan tidak dapat diperkirakan sebelumnya dari sudut pandang ekonomi. Contohnya ledakan di bom di Bursa Efek Jakarta secara langsung mempengaruhi pasar saham, atau contoh lain adanya pertemuan yang mengubah standar regulasi suatu produk. Ini ada event bom atau di Bursa Efek itu ternyata dia membuat harga saham di Bursa Efek menjadi turun ya. Kemudian risiko investasi dibayar lebih cepat atau repayment, mendapatkan pengembangan pokok investasi lebih awal dan jatuh tempo sehingga nilai diterima lebih rendah. Risiko investasi dibayar lebih lambat, jangka waktu yang ditetapkan dari sebelumnya. Ini risiko yang muncul dari investasi. Kemudian dari sisi istilahnya ada yang disebut systematic risk, ada juga yang disebut dengan unsystematic risk. Nah, apa bedanya? Kalau unsystematic risk ini jadi artinya risiko ini bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Kalau dia ditambah jenisnya begitu ya. Misalnya tadinya dalam sebuah investasi itu isinya cuma 3 produk, semakin banyak produk di dalamnya, maka semakin risikonya semakin rendah. Jadi kenapa orang itu banyak memecah investasinya? Karena untuk menurunkan risikonya. Jadi kalau yang disebut unsystematic risk itu artinya dia bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Jadi kalau semakin banyak jenisnya, maka risikonya juga akan semakin kecil begitu ya. Makanya dia kenapa banyak orang yang kalau punya uang dipecah ke berbagai itu karena dia mengejar diversible risk ini. Kalau yang ini, yang di bawah, ini adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Dengan adanya diversifikasi. Jadi kalau walaupun jumlahnya dibanyakin, ditambah, tapi dia tidak bisa dihilangkan. Dengan adanya diversifikasi. Contohnya, suku bunga, nilai tukar mata uang, risiko pasar, dan risiko inflasi misalnya contohnya. Jadi ini hal-hal yang di luar kendali investor sehingga dia tidak bisa dilakukan diversifikasi. Kemudian di sini ada berbagai
tipe dari investasi, ada yang kurang dari 2 tahun, ada 2 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan di atas 10 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun ini biasanya investasi tujuannya adalah easy access to investment, moderate yield, hasilnya moderate, baik sedang-sedang saja. Steady income itu artinya steady income itu artinya income-nya aman begitu ya. Stable price artinya harganya stabil gitu. Kemudian tipe yang kedua disebut investasinya 2 sampai 5 tahun. Ini dia memiliki sifat yang lebih moderat, kemudian pendapatannya tinggi, high yield itu pendapatannya tinggi. Kemudian steady income sama dan narrow price movement. Jadi dia pengen harganya bukan stabil tapi adanya peningkatan yang sedikit ya, yang tipis gitu ya. Kemudian sebagai trade-off-nya, sebagai konsekuensinya dia tidak terlalu safe atau less safety. Kemudian pendapatannya juga lower. Kemudian dia punya kerentanan terhadap inflasi. Kemudian yang tipe ketiga investasinya 6 sampai 10 tahun, dia moderately high return. Kemudian dia high return ya, ingin dapat untungnya gede. Kemudian predictable price movement, dia harganya bisa diprediksi. Kemudian dia ini tidak begitu safe dan lower return. Kemudian yang di atas 10 tahun biasanya high long term return, dia tinggi. Kemudian potential for appreciation dan return that outpace inflation. Jadi dia memiliki kemampuan di atas inflasi. Kemudian dia juga sebagai konsekuensinya dia siap menghadapi volatilitas. Volatilitas itu artinya perubahan harga dan memiliki bisa memiliki likuiditas dan marketability yang terbatas, dan dia orangnya biasanya lebih sabar ya. Ya mungkin yang investasinya yang saya bilang tadi yang sudah tua kayak saya itu berarti dia lebih sabar biasanya karena tidak begitu mengejar target yang lebih dekat begitu ya. Nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Bang? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Paling ini Pak, yang long term investment, yang terbilang long term investment itu harus lebih dari 3 tahun Pak? Atau soalnya ada juga yang bilang di materi-materi ada yang harus lebih dari 10 tahun. Iya betul. Jadi biasanya sih kalau setahu saya memang kalau 3 tahun sampai 10 tahun tuh masih moderat begitu ya. Kalau misalnya dia di atas amannya sih memang di atas 10 sampai 15 sampai 20 tahun bahkan. Bahkan asuransi kadang-kadang dianggap sebagai investasi begitu ya. Karena sifatnya yang bisa sampai 15 sampai 25 tahun. Dan perlu Anda ketahui bahwa di negara lain, di negara maju tuh usia investasi rata-rata penduduknya itu di usia 21 tahun gitu. Jadi kalau Anda udah di 21 tahun tuh biasanya orang di luar negeri, di negara maju itu sudah melakukan investasi. Dan yang paling populer investasi bagi masyarakat di sana adalah investasi pensiun. Jadi di usia 21 tahun mereka udah nabung buat pensiun. Kebayang ya sama kita bahwa pada saat itu sebetulnya kita masih bingung kita mau kerja di mana gitu ya. Tapi mereka sudah menyiapkan diri untuk pensiun pada usia 21. Mungkin begitu? Siapa tadi yang nanya? Saya Pak, makasih Pak. Pasya. Ya. Begitu ya Pasya. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Saya ingin bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke.
Kemudian kalau kita mau melakukan investasi, ada dua hal yang perlu kita lakukan adalah satu, melakukan investasi secara periodik, kemudian ada yang melakukan secara sekali aja. Kalau secara periodik itu di ATV. Kemudian kalau kita lihat kalau secara periodik rutin tahun sekali, 6 bulan sekali, sebulan sekali, sangat ampuh untuk mengejar target yang besar di kelak. Tidak perlu memiliki jumlah dana yang besar. Dan ini adalah jenis investasi yang dianjurkan ya. Jadi mau investasi apa saja, saya menganjurkan Anda semua melakukan investasi ini. recommended itu kali ya. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena mau tipikal apa saja jenis investasinya sebaiknya memang dicicil begitu. Tidak tidak menunggu sampai uangnya gede banget baru nanti kita melakukan investasi, tapi baiknya kita sudah melakukan investasi secara kecil-kecil tapi rutin begitu ya. Mau tipenya apa saja, mau mau saham, mau uang, mau properti, mau apa ya. Jadi semua jenis investasi ini direkomendasikan dengan cara dicicil. Oke, kemudian investasi ini seperti tukang bangunan ya, tukang bangunan yang membuat dinding. Jadi satu bata begitu ya. Bedanya dengan investasi akan diperoleh bunga. Bunga itu kalau misalnya deposito, kalau misalnya saham berarti terjadi kenaikan harga begitu ya. Kemudian sementara tukang bangunan tidak mendapatkan bunga, dia hanya seperti menabung ke dalam celengan. Jadi frame sudut pandang mengenai investasi bahkan di saham itu sebetulnya juga harusnya sama dengan ketika kita menabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit begitu. Jadi kalau Anda misalnya menyisihkan 100.000 satu bulan, kemudian Anda belikan saham, ditumpuk sahamnya, lama-lama akan menjadi gunung saham gitu ya. Gunung saham yang Anda biarin gitu. Tiba-tiba harganya melonjak. Saham misalnya saham BRI yang ketika IPO harganya ketika dia pertama dijual misalnya Rp500, sekarang misalnya sudah Rp3.000. Antara 500 sampai 3.000 kan 6 kalinya. Jadi Anda ketika membelinya tidak terasa, disisihkan 100.000 setiap bulan, tiba-tiba ketika Anda sudah membukanya, saham saya kok udah gede banget, saham BRI misalnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi di investasi. Jadi sangat direkomendasikan untuk melakukannya secara periodik. Tapi ada juga yang sekali ya. Biasanya kalau yang sekali ini dapat durian runtuh misalnya gitu ya. Ini atau deposito yang diendapkan gitu. Nah, ini juga bisa tapi tidak direkomendasi karena baiknya si investasi itu dipantau atau ditungguin kayak bunga gitu ya, kayak bunga ditungguin tiap ini berkembang begitu. Kemudian tapi tidak ada salahnya juga melakukan sekali saja atau di lamsam gitu ya. Oke, kemudian investasi sekali saja ini ibarat naik sebuah gunung bersalju ya, gunung bersalju. Kemudian dari atas kumpulan. Nah, setelah itu kita lepaskan, kemudian semakin besar dengan deret grup 1, 5, dan seterusnya. Jadi uang kita ujuk-ujuk jadi gede. Nah, misalnya kalau Anda dapat warisan, misalnya gitu, dapat 3 miliar, didiamin, tiba-tiba nanti 5 tahun yang akan datang, Anda akan dapat uang sangat besar. Gitu.
Oke, itu yang mungkin bisa ditampilkan hari ini, kita diskusikan hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan atau ada yang masih membingungkan apa yang saya sampaikan? Enggak, silakan. Ada? Tidak? Nah, kalau tidak ada, saya pikir materinya sudah habis, Bu Marsha. Saya upload ini ya, informasinya kuliah hari ini. Kemudian nanti saya tulis soalnya di komennya. Kemudian nanti Anda jawab di komen YouTube-nya, begitu ya. Linknya nanti saya share ke Bu Marsha supaya link YouTube-nya nanti bisa bisa dibuka ya. Jadi waktu pengerjaan silakan dilakukan 1 minggu. Jawabnya biasanya bukan jawaban yang susah-susah ya, biasanya lebih ke pendapat. Misalnya gini pertanyaannya, apabila Anda memiliki 2 investasi A dan B, Anda akan memilih yang mana? Kenapa? Nah, baru Anda jawab karena ini. Biasanya gitu pertanyaannya. Begitu ya Bu Mas, dari saya cukup, mungkin dari Bu Mas ada yang